Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Suara Pembenaran Gereja Islam Masih Jemaat Banyumanik. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mencermati di media sosial maupun juga di televisi akhir-akhir ini, seperti yang Bapak Ibu ketahui, marak yang namanya percabulan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia pendidikan malahan ya, dan itu sungguh sangat menyedihkan sekali. Seperti yang kita ketahui ataupun kita dengar atau mungkin kita lihat ya. Jadi yang muncul itu kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada salah satu tersangkanya atau bahkan sudah menjadi terdakwa ya. Itu ada ada Harry, terus kemudian ada kemudian yang dari mana itu Jombang atau kalau tidak salah itu adalah salah satu pondok pesantren, bagaimana dia juga dituduhkan untuk mencabuli murid-muridnya, dan bahkan penggerebekannya waktu itu sangat fenomenal sekali ya, yang digerebek satu orang tapi kemudian yang polisinya sekian banyaknya. Terus kemudian ada lagi yang satu lagi kasus yang buat saya sangat menyedihkan juga, karena salah satunya inisial saja sih ya, ada JEP atau JS begitu. Bagaimana dia bertahun-tahun dia juga melakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Dan mereka para korban ini mereka berusaha untuk speak up. Mereka berusaha untuk mencari keadilan bagi dirinya dan juga bagi teman-temannya dan bagi orang-orang yang merasakan bagaimana tidak mengenakkannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dunia, ketika kita mencari keadilan, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan pernah menemukan yang namanya keadilan yang seadil-adilnya. Makanya kenapa di dalam 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11 di situ dikatakan, kita itu sebenarnya dan sebaiknya mencari keadilan, ya keadilannya Tuhan. Bukannya terus kemudian ketika kita mengalami ketidakadilan, kita tidak boleh menuntut akan hak atau menuntut hak kita ya. Bukan seperti itu. Tapi di sini yang dikatakan, di sini yang kita pelajari hari ini. Ketika kita mencari keadilan, cari keadilannya Tuhan aja deh. Karena kita akan menemukan keadilan di sana. Kalau kita menuntut keadilan kepada orang lain, maka kita tidak akan menemukan keadilan yang seadil-adilnya. Ya keadilannya hanya berupa apa? Yang sesuai dengan, ya kalau saya mau, saya tidak mau dirugikan, ya tentunya yang namanya adil ya kalau saya menang. Tapi bagaimana dengan pihak yang kalah? Pasti mereka merasa terzolimi. Pasti mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan keadilan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita diajari oleh Tuhan hari ini. Kalau kita mau menuntut keadilan, kita mau minta keadilan, maka carilah keadilan Tuhan dan bukan keadilan manusia. Karena kita tidak akan mendapatkannya jika kita meminta keadilan kepada manusia. Cari keadilan kepada Tuhan. Apapun permasalahan, apapun masalah, apapun problem yang sedang kita hadapi saat ini, cari Tuhan untuk minta keadilan di sana. Dan saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menggerakkan orang-orang, yang akan membantu kita untuk memberi kita keadilan. Jangan minta keadilan kepada orang-orang dunia. Ya, jangan minta keadilan, karena pasti keadilannya subjektif. Karena pasti keadilannya ya, tanda kutip, tidak adil. Para terdakwa mungkin kalau punya duit yang banyak, dia bisa lolos. Yang awalnya hukumannya adalah hukuman mati, bisa jadi hukuman seumur hidup. Ketika dijalani, nanti bisa berubah lagi. Karena terkenal dia mungkin diselebahi, dibina. Dan bagaimana dengan korban? Mereka pasti merasa bahwa itu tidak adil. Karena kami menderita seumur hidup.
karena kami menderita dan menanggung penderitaan yang sangat luar biasa. So, carilah keadilan Allah dan bukan keadilan manusia. Karena ketika kita meminta keadilan manusia, maka semuanya hanya akan sia-sia saja. Yang kita temui hanya kekecewaan, dan itu pasti. Dan kalau kita tidak mau kecewa, maka carilah keadilan Allah. Belajar dari kisah di Korintus, jemaat di Korintus. Bagaimana ketika mereka punya masalah, mereka justru curhat kepada orang lain. Dan bukan curhat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sama-sama. Carilah keadilan Allah. Maka kamu akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Dan bukan keadilan yang subjektif. Selamat mempraktekkan untuk mencari keadilan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.